saya ingin ke Mas Reza. Mas Reza tadi menyebutkan ini adalah taktik dari free bargaining. Lantas, ini akan apa efeknya? Apakah ini betul-betul nanti bisa mempengaruhi hakim atau seperti apa? Ya, ada data yang menunjukkan bahwa ternyata 95% di putusan pengadilan paling tidak di Amerika Serikat itu ternyata dihasilkan lewat mekanisme free bargaining. Artinya kebanyakan terdakwa memilih jalan yang paling praktis, jalan yang paling murah, jalan yang paling mudah, menunjukkan rasa bersalahnya, dan ternyata potensi bagi terdakwa untuk mendapatkan hukuman lebih ringan lewat plea bargaining itu memang betul-betul efektif, betul-betul mujarab. Misalnya, seseorang yang menjalani proses persidangan secara utuh akan dihukum 140 bulan penjara, tetapi begitu yang bersangkutan menempuh jalan plea bargaining, hukumannya hanya 52 bulan penjara. Artinya ada korting sebesar 290-an% bagi terdakwa yang mengajukan plea bargaining. Alhasil, kalau kita menjadikan data statistik ini sebagai sebuah rujukan untuk meramal, untuk memprediksi bagaimana kira-kira respon hakim terhadap tanda petik plea bargaining diajukan oleh Baradae, maka saya punya alasan untuk membangun prediksi positif bahwa hakim akan memberikan atensi secara sungguh-sungguh dan memberikan hukuman yang lebih ringan daripada terdakwa lain. Termasuk juga hakim mungkin akan tidak melihat apa yang disampaikan bahwa upaya untuk mencoba Baradae ini menjadi tersangka utama seperti yang dilakukan oleh kuasa hukum dari terdakwa lainnya. Apakah ini akan tidak dilihat oleh majelis hakim? Sesungguhnya apa yang Mbak Tisa maksud dengan pelaku utama? Dalam peristiwa ini anggaplah Baradae adalah seorang eksekutor, orang yang meletuskan senjata api dan peluru yang keluar dari situ mengenai tubuh korban. Tetapi penggagas atau pihak yang memiliki ide sekaligus memberikan instruksi untuk melakukan aksi tersebut bukanlah Baradae. Jadi ada otak, ada mastermind. Di satu sisi ada eksekutor, di lain sisi ada mastermind. Kalaulah diharuskan memilih siapa gerangan pelaku utama antara eksekutor dengan mastermind, jelas saya akan menyebut mastermind atau intelektual gather ataulah otak sebagai pelaku utamanya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, pakar psikolog forensik memprediksikan bahwa dengan menggunakan konsep free bargaining ini bisa menekan angka hukuman lebih dari 200%. Bagaimana menurut Prof. Muzakir? Apakah secara hukum ini sangat memungkinkan kita memiliki mekanisme itu atau mungkin ada pasal-pasal tertentu yang bisa mengarahkan ke situ, Prof? Ya, itu kalau untuk hukum Indonesia itu memang sesuatu yang baru ya. Tidak masuk dalam, pada mulanya tidak masuk dalam satu sistem. Kalau sekarang sudah masuk dalam satu sistem yang esensinya adalah asalkan plea bargaining yang disampaikan oleh Baradae ini disampaikan kepada LPSK dan dia konsisten dari awal sampai terakhir. Ya. Saya ulangi lagi, konsistensi itu jadi penting ya. Jangan sampai karena status justice kolaborator hingga nyaprok semua orang apa yang diingini gitu. Yang pernah saya tegurkan kepada seseorang yang justice kolaborator, dia membebaskan dirinya tapi harus memasukkan orang lain, memberatkan orang lain. Saya kira itu tidak boleh ya. Dalam konteks Indonesia, justice kolaborator adalah memberi keterangan yang benar dan sebenarnya. Yang kedua adalah akan memberikan keterangan sesuatu yang mungkin perbuatan atau peristiwa yang oleh penyidik belum diungkapkan dan justice kolaborator kan memberikan keterangan kepada penyidik untuk diungkapkan selengkap-lengkapnya. Sehingga tidak ada maksud untuk mencari keuntungan pribadi untuk menjeratkan kepada orang lain. Gitu. Sampai dengan sejauh ini, apakah konsistensinya terlihat, Prof? Konsistensi dari Baradae ini terlihat tidak ada unsur-unsur yang mengarah ke sana sampai dengan titik hari ini? Ya, sampai hari ini setelah dia mendaftar sebagai justice kolaborator, saya menampakkan pada hari ini keterangannya masih konsisten ya. Dan kalau itu benar seperti yang disampaikan oleh pengacara Baradae akan mengemukakan tambahan lagi dalam sidang pengadilan nanti yang itu barangkali belum pernah disampaikan sebelumnya karena memang prosesnya sudah ditutup dalam proses berkas perkara. Saya kira itu lebih memberi manfaat yang lebih besar ya. Pada pemecahan perkara atau pengadilan untuk menemukan kebenaran material di satu sisi dan dia akan menguntungkan kepada yang bersangkutan begitu ya. Kontribusi yang besar itu akan memberi keuntungan pada yang bersangkutan gitu. Oke. Ada 2 poin menarik di sini adalah soal konsistensi dari Baradae yang sampai sekarang tetap konsisten. Kemudian juga menggunakan taktik dari free bargaining yang dianggap bisa menekan angka hukuman. Bahkan bisa sampai dengan 200% ditekan. Kalau menurut Prof. Muzakir, dengan undang-undang yang ada akan berapa lama Baradae ini akan ditahan dalam putusan?
kalau ditahan saya kira itu ada proses batas waktunya. Maksudnya mungkin terkait dengan hukuman ya. Dan hukuman ini saya ulangi lagi, tadi basisnya adalah konsistensi. Dan kalau misalnya dalam sidang pengadilan nanti Baradae itu benar-benar mengemukakan keterangannya konsisten, dan yang kedua memberi tambahan keterangan yang memudahkan pada pengadilan untuk memeriksa dan menemukan kebenaran material dan mengungkapnya secara terang dan jelas, maka hakim itu akan lebih mudah memberikan hukuman atau korting hukuman atau pengurangan hukuman. Akan banyak tidak mungkin korting yang didapat, Prof? Berapa lama kira-kira vonisnya nanti? Itu tidak bisa, tergantung pada situasi dan kondisi atau sesuatu penilaian secara objektif oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan. Baik. Jadi esensi pokok pemberian korting atau pengurangan hukuman itu adanya di sidang pengadilan, dan sidang pengadilan itu adanya nanti di bawah simpulan yang dibuat oleh majelis hakim begitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih juga Mas Reza sudah berbincang bersama kami. Proses hukum terus berlanjut sampai dengan beberapa waktu ke depan. Kita lihat saja akan seperti apa hukuman yang jatuh kepada Baradae. Selamat petang semuanya.